warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadirat Rabb kita Allah Jalla wa'ala yang kembali memberikan kita taufik, hidayah, inayah, istita'ah, kemampuan dan pertolongan dari Rabb kita Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menunaikan satu faridah Allah di subuh Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Baginda Rasul Habib kita sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memanggil sahabat dan kekasih hatinya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku mencintai. Wallah ya Rasulullah, fa inni uhibbuk. Demi Allah ya Nabi Allah, aku juga mencintai. La tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah kamu tinggalkan di penghujung salatmu untuk berkata, ya Allah, bantulah aku, a'inni ala dzikrik, untuk berzikir menyebutmu, wa syukrik, dan bersyukur terhadap nikmatmu, wa husni ibadatik, mendapatkan kenikmatan dalam ibadah yang terbaik. Tanpa rahmat dan nikmat, i'anah, bantuan dari Rabb kita Allah, maka satu kebaikan itu tidak mungkin lahir jamaah kaum muslimin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, masih dalam kajian lanjutan kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kajian Tauhid dan Aqidah bersumberkan pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i dari kitab-kitab beliau. Kajian pembahasan yang terakhir kita bicarakan jamaah kaum muslimin, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tersebut dalam 3 pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang ruqyah asy-syar'iyyah, yaitu zikir, doa atau bacaan-bacaan yang dimaksud oleh pembacanya untuk membentengi diri, menyembuhkan dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit fisik jasmani bisa disembuhkan dengan ruqyah, dan itu terbukti kaum muslimin melakukan itu, baginda Rasul melakukan itu, dan kita terus melakukan itu. Atau penyakit-penyakit nafsiyah yang sifatnya kejiwaan atau keimanan atau sihir, metafisika dan lain sebagainya. Semuanya jamaah kaum muslimin bisa diikhtiarkan dengan ruqyah asy-syar'iyyah. Sir tauhid, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, rahasia dari tauhid dan akidah itu adalah bagaimana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita pegahabat tentang tauhid berbab-bab berjilid-jilid, tapi ketika kita butuh bukan Allah yang kita cari, yang tauhid. Rahasia tauhid dan inti tauhid itu ketergantungan dan keterikatan kita kepada Rabb kita Allah. Dalam kondisi sehat Allah yang kita cari, dalam kondisi sakit apalagi. Maka ini jamaah kaum muslimin, zikir-zikir, doa-doa yang sudah kita ajarkan dalam 3 pertemuan sebelumnya, hendaknya itu yang menghiasi kehidupan kita saat ini. Dari semenjak tadi kita bangun dari tidur, kita lepaskan ikatan syaitan dari ubun-ubun kita, berzikir kita menyebut Allah. Lepas satu ikatan, kata Nabi. Berwudu kita 2 ikatan lepas, salat kita 3 ikatan lepas. Ke tempat baru yang baru kita datangi, kita takut ada kejahatan yang menunggu kita dari tempat itu, baik dari kejahatan yang nampak atau tidak nampak. Ada kejahatan yang bisa kita tolak dengan kemampuan kita, tapi manusia sangat sadar banyak kejahatan dan keburukan di luar itu yang hanya bisa tertolak dengan Allah. Beristi'anah, minta perlindungan, dan jangan pernah minta kepada selain Allah. Berlindung sama Allah kita. Mau makan sesuatu, kita tidak tahu apa keburukan yang bisa hadir dari makanan itu. Bismillah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Begitu Nabi kita mengajarkan, dengan namamu ya Allah, maka tidak ada kemudaratan yang bisa datang baik dari langit ataupun dari bumi. Bismillah, pajuhin aja. Dengan keyakinan kita, maka kemudaratan itu akan terhindarkan. Maka ini terus jamaah kaum muslimin, sebagaimana baginda Nabi mengajarkan kita meru'yah diri kita, baginda Rasul juga meru'yah dirinya, meru'yah anak istrinya, meru'yah kaum muslimin, terutama dari mereka yang dalam kondisi kesakitan. Ini alternatif syar'i. Kalau kita lakukan, sekiranya kesembuhan itu tidak datang, maka pahala sudah kita dapatkan. Ustaz, kamu ulang kalau baca anak pulih, yakin ulang lagi, baca lagi. Keyakinan kita kepada Rabb kita, apapun sakit, para sahabat baginda Nabi cukup dengan membaca surah Al-Fatihah. Fa innahu raq, kata Nabi, surat itu surat ruqyah. Baca Al-Fatihah, gusuk di mana sakitnya. Dalam kondisi fitnah yang seperti ini, keburukan luar biasa di tengah kita. Mau minum air, baca Al-Fatihah, tiup airnya 3 kali, atau mengulang bacaan sampai 3 kali. Setiap kita baca, kita tiup, kita minum airnya. InsyaAllah menjauhkan kita dari keburukan yang memang sudah Allah tetapkan kita untuk mendapatkan keburukan itu. Dan Nabi mengatakan itu adalah takdir. Upaya kita mencari dan berikhtiar sebab menghilangkan sebuah takdir, upaya itu juga bagian dari takdir. Iman kita kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, melahirkan kita tawakul, bertawakal. Tapi iman kita terhadap Habib kita baginda Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu melahirkan ikhtiar mencari pengobatan. Salah satu di antaranya adalah ruqyah. Jadi yang golong boleh ulang lagi. Yang kurang berpengalaman dalam ruqyah, coba latih lagi sehingga muncul siqah, keterikatan kita dengan Allah, level tinggi dari kepercayaan kita kepada Allah. Kita yakin Allah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. La syifa illa syifa'u,
Tidak ada yang bisa mengobati selain-Mu ya Rabb. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak diikuti dengan penyakit. Itu doa baginda Nabi setiap mengunjungi orang yang sakit. Jadi jangan pernah menyesali atau lelah untuk meruqyah diri dengan ayat-ayat Allah. Karena syaitan ini pun unik nih. Pengalaman kawan-kawan yang sudah menjadi pakar ahli ruqyah, ketika awal mereka mencoba melatih ruqyah, ada sahabat saya narun sakit dengan kamu, ngebaca ayat pokoknya, ayat kursi baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu oleh jin nyala panjang macam ini. Harakat kurang. Terkecoh dia tidak mampu untuk melanjutkan ruqyah. Malah jin itu bermain dengan kita jamaah. Baca lagi. Tidak ada namanya jin muslim yang mengganggu orang muslim. Itu kafir. Ini saya baca ayat tidak terpengaruh Ustaz. Barangkali jinnya muslim. Kalau dia muslim, tidak mungkin dia mengganggu orang muslim. Itu jin kafir berperdakwah. Baca lagi. Tidak ada namanya al-jan at-tayyam, jin yang bisa menghilangkan diri ketika kita ruqyah. Beberapa peruqyah pemula berfikir kalau kita baca ada jin yang levelnya tinggi, kita baca ayat keluar dia. Waktu sudah tidak kita baca balik lagi dia, hana jin lagi. Asal kita sudah mau membacanya. Apalagi untuk sihir yang sudah lama mendiami satu tubuh anak Adam, itu butuh waktu yang lama untuk membacanya dan keyakinan yang kuat. Lanjutkan baca. Bentengi anak itu. Penyakit, rasa stres, kejiwaan yang tidak jelas. Sekarang umat manusia berada dalam kondisi level tertinggi dari itu. Orang beriman tapi nampak dari wajahnya stres. Ruqyah diri kita. Baca Al-Baqarah di rumah-rumah kita. Atau penghujung dua ayat terakhir dari Al-Baqarah yang disebutkan oleh baginda Nabi, maqara'taha illa u'tita. Kamu tidak membaca dua ayat itu dan juga Fatihatul Kitab kecuali kamu diberikan apa yang kamu inginkan. Amanah Rasul itu la yukallifullahu nafsan. Setelah baca itu doakan apa yang Anda inginkan. Usap anak kita dengan ayat itu. Jangan tidur malam kecuali mu'awwidatin sudah kita bacakan. 1 kali, 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Tiup, usap seluruh badan. Rasul kita melakukan itu. Yang sudah terjaga melakukan itu. Kok kita yang belum jelas ini meninggalkan petunjuk Rasul dalam hal itu? Ini jamaah kaum muslimin. Dalam satu hadis baginda Rasul, minasyirki ar-ruqyah, ar-ruqa. Di antara kesyirikan itu ruqyah. Yang dimaksud oleh Nabi, ruqyah yang tidak terpenuhi 4 syarat ruqyah syariah yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Terutama ketika ruqyah itu diikuti dengan embel-embel kesyirikan. Nyoham boleh kecuali neme tapoh manok tasi di sini. Itu masuk ke pembahasan selanjutnya. Bagian dari kesyirikan menyembelih untuk selain Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti dari nilai tauhid, ketergantungan kita kepada Allah. Asalnya masalah yang tinggal makhluk. Muncul kebutuhan yang hadir di kepala kita makhluk. Faliyatubillah. Lungkalan atih langit Ustaz diyukum antu kata juli Ustaz. Lung jawab yang belajar. Lupa Anda saya sampaikan ke sahabat saya. Di atas langit itu ada Rabb kita Allah. Ada Rabb kita. As-Samad yang tempat bergantung makhluknya, dan dia itu kaya dari segala yang dibutuhkan makhluknya, yang paling tahu tentang kita.
Al-Alim Al-Khabir, Allam Al-Ghuyub wa Syahadah. Semua Allah mengetahuinya. Kenapa kita tidak bergantung kepada zat yang demikian itu? Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Selanjutnya, bab yang kita kaji di sini disebutkan oleh pengarang kitab kita dengan judul Majaa fi dzabhi li ghairillahi ta'ala. Hukum atau pembahasan apa-apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Ini bagian dari contoh-contoh kesyirikan. Ini kita masih berbicara tentang contoh syirik. Dari awal kita berbicara tentang menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, kemudian kita ikuti dengan bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian pembahasan ruqyah, dan di situ ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Selanjutnya yang kita kaji adalah menyembelih untuk selain Allah. Di sini, dan ini tradisi para ulama kita, kalau hukumnya belum pasti, tidak ada ketegasan dalam bentuk hukum, mereka tidak menamakan judul bab dengan hukum, tapi judul bab dengan dalil. Kalau salat jelas wajib, maka sering kita dapati bab wujubis salat, kewajiban salat. Bab syirik menduakan Allah, langsung disebutkan hukumnya, itu syirik. Tapi kalau sekiranya judul babnya seperti ini, Majaa fi dzabhi, tentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya berkaitan dengan hukum menyembelih untuk selain Allah, berarti tidak ada penegasan tentang hukum di sini, masih multi hukum, tergantung kondisi orang menyembelih. Ada yang menyembelih untuk Allah, menyebutkan nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Untuk apa Anda sembelih itu? Baik kurban yang disyariatkan, bahkan wajib dalam mazhab Abu Hanifah, itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kewajiban kurban wajib. La yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekati tempat salat kami yang mampu tidak berkurban. Nasabah kampung, nasabah lumumpat, jamaah kaum muslimin, padahal banyak orang mampu di dalamnya. Ada yang berpikir itu cuma kewajiban sekali seumur hidup, tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Long kali tahun baroza, hari ini Anda mampu berkurban lagi. Ya, itu tentunya kita melakukan untuk Allah. Ada sembelih yang sifatnya fidyah atau hadi ketika umrah ataupun haji, orang melakukan untuk Allah. Ada sembelih yang kita lakukan ketika anak kita lahir di hari ketujuhnya, dan itu pun kita lakukan untuk Allah, akikah. Bahkan dalam pendapat beberapa para ulama, akikah anak itu wajib, karena hadisnya al-waladu murtahanun bi akikatihi, anak itu jiwanya tergadaikan dengan akikahnya. Dia kalau akikah lunas, selesai gadainya. Tapi mayoritas para ulama menghukumi akikah sunnah. Tapi ada juga jamaah kaum muslimin fenomena di luar, orang yang menyembelih bukan untuk Allah, bisa jadi syirik. Kalau sekiranya yang disembelih itu tujuannya untuk mendekatkan dirinya seperti dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Selain Allah itu mencakup semuanya. Para nabi kan, para malaikat kan, orang saleh kan, para wali kan. Sekiranya sembelihan itu kita tuju untuk mereka,
dan mereka itu tujuan kita menyembelih, dan sembelihan itu hakikatnya adalah zulul ibadah. Para ulama kita mengatakan itu tidak ada kerendahan dalam ibadah melebihi menyembelih. Menyembelih itu level kerendahannya itu level tertinggi dari ibadah. Kalau sampai ke tahap kita menyembelih, itu puncak dari bentuk ibadah harta. Walaupun ini para ulama berselisih tentang mana ibadah harta yang terbaik, zakat atau menyembelih. Ada yang mengatakan menyembelih, tapi yang pastinya Islam itu tegak dengan zakat. Rumah Islam hukumnya zakat. Tapi menyembelih ini puncak dari tadallul, kerendahan kita kepada Allah, sampai ke tahap menyembelih. Dalam hukum syiriknya menyembelih untuk selain Allah, itu tidak dilihat apa yang disembelih, tapi yang dilihat perbuatan kita merendahkan diri menyembelih yang kita tuju itu selain Allah. Maka dalam Musnad Imam Ahmad, baginda Rasul mengatakan, dakhala rajulun fi dhubabin al-jannah. Ada satu orang laki-laki masuk surga itu gara-gara satu seekor lalat. Nah, orang tamu surga gara-gara lalat apa? Wa dakhala rajulun an-nar fi dhubab, fi ini artinya bisababiyah, karena sebab seekor lalat. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa terjadi seperti itu? Para sahabat bertanya. Nabi mengatakan, marra rajul, satu orang laki-laki dia melewati satu perkampungan, dan perkampungan itu masyarakatnya adalah penyembah berhala. Siapapun yang lewat di kampung itu, mereka menuntut untuk memberikan sesajen, memberikan pengorbanan, penyembelihan untuk berhala yang mereka sembah. Rupanya laki-laki pertama ketika dia datang, dia mengatakan, walaysa li syai', aku tidak punya sesuatu yang bisa aku korbankan. Masyarakat itu mengatakan, walaupun seekor lalat. Orang ini berfikir adalah melalat apa begitu. Levelnya tidak mungkin syiriklah, lalat. Akhirnya dia ambil lalat, disembelih, diletakkan di depan berhala. Mati dia, masuk neraka, kata Nabi. Laki-laki kedua ketika diminta seperti itu, dia mengatakan, aku tidak akan menyembelih kecuali untuk Allah. Dibunuh dia, masuk surga karena sebab lalat. Bukan itu yang bernilai besarnya, bukan apa yang Anda sembelih. Kalau unta, kalau lembu syirik, punya kambing ada masalah, bukan itu. Sekecil apapun, walaupun tidak berharga, kalau Anda niatkan Anda sembelihnya untuk selain Allah, maka itu adalah syirik. Syirik itu kalau kita maksud dengan sembelihan itu adalah mendekatkan diri kita kepada yang kita tuju dari sembelihan itu. Kita merendahkan diri kita untuk itu. Siapapun itu, baik untuk nabi, untuk malaikat, untuk orang saleh, di kuburankah atau di tempat lainkah. Kalau itu maksudnya, maka itu syirik. Berbeda halnya kita sembelih mengucapkan nama Allah, tapi tujuan kita bukan takarrub. Rujami umum seperti kisahnya Ibrahim dalam Quran surat Ad-Dariyah. Dan itu ayat yang paling penting kita kaji, terutama mendekati hari-hari raya yang akan datang. Bagaimana cara menyambut tamu itu. Tanpa disadari oleh tamunya, Ibrahim alaihissalam sudah keluar menyembelih. Nah, ini menyembelih bentuknya bukan pentakdiman, tapi sebatas pemuliaan terhadap tamu, yaitu mubah-mubah saja, tidak ada masalah. Kita menyembelih untuk seseorang sebagai bentuk pemuliaan atas kedatangannya,
Ya tidak ada masalah. Tadi mana tahu, tadi kami tahu. Ya tidak ada masalah itu. Tapi kalau kita tuju dengan sembelihan itu, mendekatkan diri kita kepada zat yang kita tuju itu, bertakarrub kepadanya, meniatkan ibadah kepadanya, maka di situ adalah syirik besar yang mengeluarkan kita dari agamanya Allah. Dalilnya jamaah kaum muslimin, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini filosofi hidupnya seorang muslim dan musliman. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad. Quran itu bukan punya Muhammad, Muhammad cuma mengabarkan. Qul ya Muhammad, qul, katakan kepada mereka, inna salati, dikuatkan dengan sesungguhnya bahwasanya salat. Kalau kata Imam Ibnu Asyur, ini ayatnya Makkiyah, Al-An'am 162. Baginda Rasul salat di depan Ka'bah. Kafir Quraisy yang melihat salatnya baginda Nabi, salah satu dari mereka mengatakan, lihat ila hadzal rajul al-mura'i, ini orang laki-laki yang riya dalam salatnya, dia sengaja salat di depan Ka'bah supaya dia memperlihatkan kita dia sedang salat. Menuduh baginda Nabi riya, menampakkan salatnya dengan tujuan mencari sanjungan manusia. Coba ambil di rumahku kemarin ada sembelihan yang kita sembelih, ada bagian dalam perutnya yang sudah busuk. Siapa yang meletakkan di atasnya pundak Muhammad? Nabi sujud. Pergi salah satu dari mereka yang paling celaka dari mereka, mengambil itu, meletakkan di atas pundaknya Habib kita baginda Rasul. Berat rasanya, Rasul tidak mampu mengangkat kepalanya. Enggak berlari anaknya Fatimah, berlari kepadanya Abu Bakar As-Siddiq, membantu melepaskan itu. Maka di sini datang penguatan, katakan wahai Muhammad bahwasanya salatku lillah, untuk Allah. Kita salat untuk siapa? Allah. Kami musallin la yurfa' salatuhu fawqa ra'sihi ala qadri syibr. Banyak yang salat kata Nabi, tapi salatnya itu tidak naik dari atas kepalanya kecuali cuma sejengkal. No tidak sampai ke langit, tidak sampai kepada roh kita. Karena salat bukan untuk Allah. Inna salati lillah wa nusuki. Nusuk itu bisa diartikan semua ibadah, atau arti lebih khusus dari nusuk itu menyembelih. Nusuk, fasalli li rabbika wanhar, sembelihan hanya untuk Allah. Wa mahyaya, ini bantahan untuk mereka kaum liberal di luar sana yang meminta kita untuk memisah antara agama kita dengan kehidupan. Ekonomi tidak tumbuh kalau syariat masuk. Yang ramai yang komen barusan ketika keluar undang-undang kita tentang ekonomi Islam di Aceh. Han maju Aceh. Ayat ini jamaah, mahyaya lillah, hidupku itu untuk Allah. Semua kehidupan kita itu untuk Allah. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita untuk Allah. Agama kita tidak pernah memilah dunia dengan akhirat. Bukan di masjid itu agama, di luar masjid dunia tanpa agama. Bukan. Kita bukan umat seperti itu. Hidup kita itu lillah. Wa mamati, bahkan mati kita pun lillah. Allah yang punya kekuasaan atas kematian. Allah yang berhak dituju dengan sebuah kematian. Jadi kalau kata Imam Ibnu Asyur, mahyaya wa mamati, ini ada multi
pengi'raban atau multi tasrif. Bisa diartikan masdar mahyan, yaitu kata masdar dalam bahasa Arab dari kata haya, kehidupan, wal mautu, kematian, masdar mimi ditambah mim di awalnya, mahyan wal mamat. Yang itu artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, perbuatan dan amalan kehidupan itu milik Allah. Yang kita lakukan sehari-hari itu semuanya milik Allah. Kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Ini filosofi hidup kita. Kalau ini hilang dari diri seorang muslim, ini yang kita rasakan dan ini yang terjadi. Kita tidak pernah menghadirkan Allah. Iman terhadap kematian, iman terhadap hari akhir lemah dalam dada kaum muslimin. Padahal kalau Ramadan ini sendiri semuanya dikaitkan dengan imbalan hari akhir, diampunkan dosa, itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu kan semuanya berkaitan tentang hari akhir. Dan kufur yang paling diinginkan syaitan dan iblis adalah agar anak Adam ini mengkufuri hari akhir. Jangan hadir tentang hari akhir dalam dada mereka. Kalau hari akhir tidak hadir, maka muhasabah hilang. Keyakinan kita akan dihisab, keyakinan kita akan diminta pertanggungjawaban hilang dari diri kita, Pak. Kita nggak takut lagi melakukan yang haram, makan yang haram, membuat kezaliman. Tidak takut lagi. Kenapa? Karena kekhawatiran kita akan dihisab, diminta pertanggungjawaban tidak ada. Maka katakan itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau kita tafsirkan ini masdar mimi, mamati itu artinya amal-amal yang aku lakukan untuk kematian. Kita udah punya belum? Yang kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a lahu amaluhu illa min thalatha. Kalau anak Adam mati maka terputus semua amalnya kecuali 3 tadi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ataupun anak saleh yang mendoakan. Itu mamati, amal yang kita lakukan untuk kematian, dan itu pun kita lakukan untuk Allah. Karena anak saleh yang mendoakan. Para ulama itu ketika menjelaskan apa maksud anak saleh yang mendoakan, itu ada 2 penafsiran. Penafsiran pertama, doa tidak diterima kecuali dari anak saleh. Kalau anaknya tidak saleh, kalau dia berdoa untuk orang tuanya, sebanyak apapun dia berdoa, kalau dia tidak saleh, maka doanya tertolak. Ini kalau kita katakan saleh itu sebagai syarat. Ada juga para ulama yang mengatakan saleh itu sebagai bentuk pengabaran kondisi yang sering terjadi. Kalau anak saleh, dia akan mendoakan orang tuanya. Kalau tidak saleh, tidak mungkin dia mengingat dan mendoakan orang tuanya. Apapun penafsirannya, saleh itu penting. Kita sudah punya belum anak saleh? Ilmu yang bermanfaat, hanafi, wakaf, sedekah jariyah yang kita tinggalkan, yang pahalanya terus mengalir setelah kita wafat, enggak ada juga. Berarti inna salati mamati kita belum punya. Mamati. Kalau kita tafsirkan mahyan itu dengan isim zaman, mamat isim zaman, berarti kematian dan kehidupan zaman itu milik Allah. Di mana kita wafat, kapan kita wafat, bagaimana kondisi kita wafat, husnu ataupun su'ul khatimah, itu hanya milik Allah. Allah yang tahu. Dalam satu hadis baginda Nabi mengatakan, kalau Allah takdirkan seorang hamba wafat di tempat itu, maka Allah akan menjadikan dia butuh untuk tempat itu.
tinggal di Banda Aceh dari kecil kita di sini, tiba-tiba Allah takdirkan kita wafatnya di sebelumnya kita tidak punya kebutuhan di sana, Allah takdirkan kita butuh ke sana. Aja kini bantu meninggal. Itu mamati lillah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu untuk Allah, dan seperti itu aku diperintahkan. Ini beda kalau kita terjemahkan, aku diperintahkan itu dengan itu aku diperintahkan. Kalau itu aku diperintahkan, itu penegasannya untuk sesuatu yang diperintahkan itu. Tauhid ini, itu aku diperintahkan. Kalau aku diperintahkan tauhid, berarti aku diperintah tauhid dan lain-lain. Tapi kalau disebutkan itu, yaitu tauhid itu aku diperintahkan, berarti yang diperintahkan kita itu cuma tauhid, enggak ada yang lain. Hakikat dari semua perintah yang lain itu pun perintah tauhid. Mushaf kita dari awalnya sampai akhir surat itu isinya cuma dua: memperkenalkan kita tentang Rabb kita Allah, dan cara kita menyembah dan mentauhidkan Allah. Isi Quran cuma dua itu. Bagaimana kita menyembah Allah, itu mentauhidkan Allah, dan Allah itu seperti apa itu. Itu isi Al-Quran. Maka di sini Allah tegaskan, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang muslim yang pertama. Jangan dipahami ini maksudnya secara zamani aku orang yang beriman pertama, tapi ini maksudnya tentang kesempurnaan. Aku orang yang berserah diri dan betul-betul berserah diri kepada Allah. Itu maksud wa ana awwalul muslimin. Ayatnya seperti itu. Tapi kalau untuk tasyahud atau untuk doa istiftah, kita boleh membaca wa ana awwalul muslimin ataupun wa ana minal muslimin. Dua-duanya ada lafaz dalam sahih Muslim dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda membacanya wa ana minal muslimin, berarti jangan dimaksudkan itu ayat Allah, doa yang bersumberkan Quran, karena sudah diubah ujungnya. Tapi kalau Anda membaca wa ana awwalul muslimin, Rasul mengajarkan dalam hadis Muslim seperti itu, dan Anda boleh bermaksud itu doa dari ayat Al-An'am 162. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan akan kita lanjutkan tema yang sama di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.